Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama kita hampiri bait-Nya yang kudus. Mari kita sembah Dia, karena Tuhan yang berjanji. Masih ada jalan yang terbuka untuk Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselangi. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselangi. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselangi. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, katakan masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, katakan masih ada jalan. Oh haleluya, haleluya. Masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, Puji, hormat, syukur, kebesaran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di tempat ini. Meskipun secara online, tapi kami percaya Engkau tetap hadir dimanapun kami berada. Karena kami fokuskan hati kami hanya kepadamu. Kami mempercayai kehadiran Tuhan.
Dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat bagi setiap kami. Semua pelayan-pelayan Tuhan dan semua yang bertugas pada sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, akal budi dan pengurapan secara khusus sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Karena kita sudah dimenangkan daripada dosa. Tuhan sudah rela mati atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatlah panggilan Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah panggilan Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ya, terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, karena kita hidup karena percaya. Karena Tuhan berjanji, pengharapanku selalu ada dalam tangan Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Bapa di surga, kami bersyukur saat sore hari ini buat kasih kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, supaya firman Tuhan saat sore hari ini boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saat sore hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keenam. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai yang keenam, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat sore hari ini kita sudah baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Kalau kita belajar tentang mengenal, tentu kita tahu ketika kita berkata mengenal seseorang, itu artinya kita tahu orangnya seperti apa, kita tahu karakternya seperti apa, kita tahu kesukaannya apa, keburukannya seperti apa. Itu artinya kita mengenal orang tersebut. Ketika ada seseorang yang mengklaim bahwa dirinya mengenal Allah, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita melihat firman Tuhan berkata bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenal Tuhan, tentu ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada sebuah hubungan yang intens antara seseorang yang mengenal Tuhan, ada hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Kalau kita melihat contoh kehidupan antara orang tua dengan anak di rumah, orang tua tentu akan sangat mengenal siapa anaknya, sangat mengenal karakter anaknya. Demikian juga anak akan tahu kelakuan orang tuanya seperti apa. Karena apa? Ada hubungan yang intens antara orang tua dengan anak. Setiap hari ketemu, bahkan setiap jam ketemu. Karena apa? Berada di dalam satu lingkungan yang sama. Ada pengenalan yang intens. Ada hubungan timbal balik yang sama-sama sering seperti itu. Itu kalau ada hubungan yang intens seperti itu, maka tentu orang tersebut akan mengenal sangat dalam orang itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan melihat di sini tandanya seseorang mengenal Allah. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga sampai yang keempat tentang mentaati setiap perintah Tuhan. Kita melihat dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita mengenal Allah, tetapi kita tidak mentaati firman Tuhan, kita tidak mentaati perkataan Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang keempat yang sudah kita baca, kamu adalah seorang pendusta, kata firman Tuhan. Seorang pembohong. Kita berkata bahwa kita mengenal Allah, tetapi kita tidak
mentaati firman Tuhan. Kita tidak menuruti setiap perintah yang dilakukan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu adalah seorang pendusta, kata firman Tuhan. Dan kebenaran tidak ada di dalam orang tersebut. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Allah akan bertumbuh di dalam kebenaran. Kenapa orang yang mengenal Allah akan bertumbuh di dalam kebenaran? Karena yang dikenal adalah kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kebenaran. Itulah sebabnya kalau kita mengenal Allah, itu artinya kita bertumbuh di dalam kebenaran. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, di dalam Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dan kamu sendirilah yang menolak pengenalan itu, kata firman Tuhan. Menolaknya dengan cara apa? Menolaknya dengan cara mereka tidak pernah mentaati perintah Tuhan. Setiap perintah yang diberikan kepada bangsa Israel, mereka akan melanggarnya. Kemudian mereka bertobat, mereka melanggar lagi. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dan engkau sendirilah yang menolak pengenalan itu. Dengan cara tidak mentaati setiap perintah yang diberikan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam suratnya di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Coba kita buka sebentar. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan di sini. Kukatakan dan kutegaskan, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kenapa sampai Rasul Paulus berkata seperti itu kepada jemaat di Efesus? Kamu sudah aku beritakan tentang Kristus. Engkau sudah tahu, kalian sudah tahu tentang Allah. Kalau kalian sudah tahu tentang Allah, itulah sebabnya dia katakan, kukatakan sekarang dan kutegaskan. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu seperti apa? Dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang selanjutnya. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Kita melihat di sini perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dikatakan mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Pikiran mereka yang sia-sia, hawa nafsu, kecemaran itu yang ada di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kamu sudah mendengar tentang berita Kristus. Itulah sebabnya jangan lagi hidupmu menjadi hidup yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau sudah mendengar tentang Kristus, engkau sudah mendengar berita tentang Allah, turutilah setiap perintah tentang Allah tersebut, supaya engkau disebut sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan ini juga berlaku buat kita, orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang ini. Firman Tuhan ini tetap berlaku buat kita, bahwa kita jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana caranya kita mengenal Allah dengan benar? Kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17.
Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, dan memintanya kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dengan cara apa kita bisa mengenal Allah dengan benar? Yaitu dengan kita meminta roh hikmat. Kenapa kita perlu meminta roh hikmat? Karena pikiran kita ini terbatas untuk mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Dia terlalu agung untuk kita pikirkan dengan pikiran kita sendiri. Dia terlalu mulia untuk kita pikirkan dengan pikiran kita sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, untuk supaya engkau bisa mengenal Allah dengan benar, mintalah roh hikmat kepada Tuhan dan pewahyuan, supaya engkau bisa memahami apa tentang Allah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Sebelum Raja Daud, di akhir hidup Raja Daud, dia berkata kepada Salomo, ketika waktu itu Daud mengumpulkan seluruh bangsa Israel, kemudian dikatakan kepada semua bangsa Israel tentang pembangunan bait Allah. Sebelum pembangunan bait Allah terjadi, Daud berkata kepada seluruh bangsa itu, seluruh rakyat, bahwa pembangunan bait Allah akan dilakukan oleh Salomo. Tetapi sebelum Salomo melakukan pembangunan bait Allah, Daud tidak langsung menyuruh Salomo, "Hai Salomo, kamu harus membangun bait Allah." Tidak. Di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9, yang pertama sekali diminta oleh Daud kepada Salomo adalah, kenalilah Allah ayahmu. Jadi Salomo disuruh mengenal dulu siapa Allah yang benar. Kenalilah dulu secara pribadi Allah ayahmu. Supaya ketika engkau sudah mengenal Allah ayahmu, Allah yang benar, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kalau engkau sudah datang kepada Dia, engkau sudah mengenal Dia, engkau menghampiri Dia, maka Dia akan dengan senang hati mau menghampiri engkau. Dan dikatakan Ia tidak akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Tetapi ketika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kita perhatikan di sini. Daud berkata kepada Salomo, kenalilah dulu Allah. Sebelum engkau membangun bait Allah, membangun bait, untuk siapa kau bangun bait itu, kenalilah dulu orangnya, kenalilah dulu pribadinya. Kalau engkau sudah kenal pribadinya, engkau hampiri Dia secara pribadi, maka Dia akan berkenan engkau temui. Dan dikatakan, kalau engkau tidak meninggalkan Dia, engkau sudah mengenal Dia, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi kalau engkau menolak untuk mengenal Dia terlebih dahulu, dikatakan Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Betapa pentingnya pengenalan tentang Allah di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya berkata, aku sudah mengenal Allah. Dari mulut gampang kita untuk berkata, aku sudah mengenal Allah. Tetapi karakter kita tidak mencerminkan kita mengenal Allah. Perbuatan kita sehari-hari, perkataan kita tidak mencerminkan kita mengenal Allah. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengenal Allah, itu artinya engkau menuruti setiap perintah-perintah yang kuberikan kepadamu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pengenalan kita kepada Allah yang benar akan menuntun perjalanan kehidupan kita ini ke arah yang benar, pertumbuhan di dalam kebenaran. Karena yang kita kenal adalah kebenaran itu sendiri.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat yang kedua. Tadi yang pertama, siapakah mereka yang mengenal Allah? Yaitu mereka yang mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengenal Allah, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam 1 Yohanes tadi kita kembali dalam 1 Yohanes. Pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan kata wajib. Kalau kata-kata wajib itu berarti harus. Tidak ada tawar-menawar. Gak boleh kita berkata, nanti aja dulu bertobatnya. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau berkata engkau ada di dalam Dia, engkau wajib hidup sama seperti Tuhan hidup. Jadi tidak ada tawar-menawar, harus. Itu namanya wajib. Wajib kita melakukan, harus kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kehidupan Kristus yang seperti apa? Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup seperti apa? Kristus hidup adalah hidup yang penuh dengan kasih. Hidup yang penuh dengan belas kasihan. Tidak jauh dari itu. Itulah sebabnya dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena apa? Hidupnya penuh dengan kasih. Belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hidup sama seperti Kristus adalah hidup di dalam Dia. Dan Dia hidup di dalam kita. Di dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal yang keempat sampai yang ke-8. Kita melihat sebentar 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan, setiap orang yang memiliki kasih, dia berasal dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ini kebalikannya. Tadi yang mengatakan siapa yang mengasihi, dia berasal dari Allah dan benar-benar mengenal Allah. Kemudian ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita melihat di sini. Jadi kalau kita berkata kita adalah orang yang mengenal Allah, itu artinya hidup kita penuh dengan kasih. Mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Seperti yang sudah diteladankan oleh Kristus. Dikatakan bahwa Dia adalah kasih. Jadi kalau kita benar-benar berkata, aku sudah mengenal Allah. Biarlah kita wujudkan itu dengan perbuatan kasih kepada orang lain. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kenapa Kristus perlu ada di dalam kita dan kita perlu ada di dalam Kristus? Di dalam Yohanes pasal 1 yang ayat yang keempat. Yohanes pasal 1 yang keempat di sana dikatakan di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kegelapan tidak lagi bisa menguasai kita. Orang yang mengenal Allah dikatakan orang itu adalah orang yang hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam Dia. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 yang keempat, di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau ada Kristus di dalam hidup kita, ada terang di dalam hidup kita. Dan kegelapan tidak bisa mengganggu kita. Kegelapan tidak bisa lagi menguasai kita. Karena terang itu ada di dalam hidup kita, yaitu Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata, mengklaim hidup kita mengenal Allah,
Biarlah hidup kita adalah hidup yang mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Orang yang berkata bahwa dia adalah orang yang mengenal Allah, hidupnya harus penuh dengan kasih. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biarlah kita mengenal Dia. Kalau kita berkata kita mengenal Dia, itu artinya ada hubungan yang intens antara kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berkata, aku mengenal Dia, tunjukkan bahwa kita benar-benar mengenal Dia sebagai Allah, satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kalau kita mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar, itulah kehidupan yang kekal. Kalau kita mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar, tidak ada yang lain, itulah kehidupan kekal itu sendiri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita, setiap pribadi boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Boleh mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, mengenal dari segi apanya? Apakah kita mengenal Tuhan karena kita diberkati? Ketika kita tidak diberkati, kemudian kita lupa, apakah itu yang dinamakan dengan mengenal Tuhan? Apakah kita mengenal Dia karena keajaibannya? Apakah kita mengenal Dia? Apa yang sudah dilakukan ke dalam kehidupan kita? Apakah Dia berdampak dalam kehidupan kita ataukah tidak? Kalau kita berkata kita mengenal Allah yang benar, itu artinya kita mentaati setiap perintah Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat sore hari ini menjadi berkat buat kita semua dan kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah dengan benar, satu-satunya Allah yang benar. Karena itulah kehidupan yang kekal. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Yang mengajar kami untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ampuni kelemahan kami Tuhan. Mungkin kami selama ini hanya pura-pura mengenal Tuhan, tetapi kami sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Kami hanya merasa mengenal Tuhan, tetapi kami sejatinya tidak kenal siapa sesungguhnya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah sore hari ini menjadi titik balik kami, menjadi komitmen kami yang baru untuk semakin belajar mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan lebih dekat lagi, supaya kami boleh tampil menjadi saksi-saksi Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dan dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga secara khusus gereja Tuhan di tempat ini, GPPS Muria. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati setiap program, setiap segala sesuatu yang direncanakan, kiranya Tuhan turut campur tangan dan Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di GPPS Muria ini, Tuhan satukan hati kami. Biarlah kami sama-sama berjuang, kami sama-sama melayani untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk kota Surabaya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kota kami ini, sehingga kehidupan kami anak-anak Tuhan boleh berjalan dengan bebas untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kalau sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami. Kiranya mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa,
hikmat dan kasih karunia dari anaknya yang tunggal, penyertaan, perkenanan, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan.